Ya, oke ya. Kita masuk di part 5. Mudah-mudahan ini part terakhir ya. Tadi kita sudah lihat bagaimana cara kerja dari string. Jadi kita sudah lihat string itu memiliki indeks ya, mulai dari 0 ya. Berarti nanti yang terakhir itu panjangnya, banyaknya string dikurangi dengan 1 karena dia mulai dari 0. Orang komputer mulainya dari 0. Kemudian kita juga bisa menggunakan fungsi yang namanya find untuk menemukan indeks keberapa sebuah karakter ya. Oke. Nah, algoritma Caesar digunakan dengan cara menggeser karakter menjadi beberapa karakter. Misalnya kalau kita gesernya 3 ya, maka kalau A kita geser 3 menjadi 1, 2, 3 ya. Jadi A berubah menjadi D. Kalau kita B kalau kita geser menjadi 1, 2, 3 B berubah menjadi E ya. Kemudian kalau kita geser C, maka C berubah menjadi 1, 2, 3 C menjadi F. Nah, yang jadi masalah adalah bagaimana kalau kita menggeser X, menggeser Y, sama menggeser Z ya. Di sini sebelum X adalah W. Jadi kalau kita punya W di sini, W kalau kita geser menjadi 1, 2, 3. Jadi W kita geser menjadi Z. Maka di sini konsep dari modulus kita gunakan. Konsep dari modulus ya, sisa hasil bagi ya. Jadi kalau kita punya misalnya misalnya 5 gitu ya, kemudian kita moduluskan dengan 0 ya, kemudian 5 mod 0 kita punya konsepnya nggak gitu, 5 mod 3 ada ya. Oke, jadi kembali di sini ada 0 atau 1 ya, bisa 1 mod 3, 2 mod 3, kemudian 3 mod 3, 4 mod 3, kemudian 5 mod 3, 6 mod 3, misalnya 7 mod 3. Ini modulus itu adalah sisa hasil bagi. Jadi kalau misalnya kita ini 3 modulus 3, maka 3 kita bagi dengan 3 hasilnya adalah 1, maka sisanya adalah 0. 3 mod, karena sisa dari 3 bagi 3 tidak ada, maka di sini adalah 0. Tapi kalau kita moduluskan 4 ya, kita bagi dengan 3, maka di sini 3 ya, 4 kurangi 3 adalah 1. Berarti sisanya adalah 1, maka 4 mod 3 itu adalah 1 modulus sisa hasil bagi. Nanti kita lihat mengapa kita menggunakan modulus. Kalau kita lanjutkan 5 mod 3 berarti 5 bagi 3, 5 bagi 3, 3, kemudian di sini sisanya adalah berapa? 2 ya. Maka di sini adalah nilainya adalah 2. Bagaimana dengan 6 mod 3? 6 mod 3 itu adalah 0, tidak ada sisanya. Ya.
Kemudian kalau kita modkan 7 ya, 7 kita modkan dengan 3, 7 bagi 3 berarti berapa? 2, 2 ke 3, 6, maka ini adalah 1. Nah ini prosesnya berarti sama, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 3 nya nggak ikutan, 0, 1, 2, 0, 1, 2, begitu ya. Di sini berarti 1 mod 3 berarti berapa? 1 ya. Kemudian 2 mod 3 berapa? 2, berarti 0. Mod 3 berarti berapa? 0 ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, maka di sini kita lihat angkanya hanya berkisar di antara 0 dan 2 saja. Hanya berkisar di antara 0 dan 2 ya. Itu makanya nanti ibaratnya kalau kita gambarkan di sini ada 0, di sini ada 1, di sini ada 2, dia cuma muter di situ aja. Ya, kalau nggak 0 ya 1, dia adalah 2, model 0. Itu kalau modnya adalah mod 3, berarti 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2. Kalau modulusnya adalah 3, tergantung dari banyaknya ya. Kalau ini kan gesernya. Kalau di sini ya, di sini kita mana tadi? Oke. Oke, di sini ya. Oke, di sini kita lihat mana modulusnya. Jadi di sini n-nya di sini adalah bukan berkarsifnya ya, tapi banyaknya karakter ya, banyaknya karakter. Jadi kalau karakternya ada 25, maka dibagi modulusnya adalah modulus nah kalau di sini kita pakai modulusnya adalah 26 ya, modulus 26. Jadi dia muter ya. Jadi kalau saya gambarkan seperti ini, kalau kita punya A, punya B, punya C, punya D, punya W, punya X, punya Y, punya Z. Nah ini panjangnya katakanlah 26, maka nanti kita moduluskan dengan 26 ya. Tadi misalnya di sini kan nanti jadi indeks ya, indeksnya 1 atau 2 seperti itu. Nah, yang jadi masalah ketika di sini misalnya ya, misalnya dia adalah 20, kalau dia mulai dari 0 ya, tergantung ya. Dia mau mulai dari 0 atau dia mau mulai dari 1. Di sini A itu mau kita anggap 0 atau kita anggap sebagai 1 ya. Karena kalau di codingannya kita anggap mulainya dari A1 ya. Kalau di sini ya, di sini A-nya dianggap sebagai 0. Jadi perbedaannya di situ aja. Jadi kalau kita memulai dari 0 ya, maka nanti modulusnya adalah modulus 26. Kalau kita anggap dia mulai dari 1, maka nanti di sini ini adalah fungsi untuk mencari panjang dari alfabet. Ya. Tapi alfabetnya di sini nggak 26 ya. Alfabet ada berapa sih? Kita pakai fungsi ini aja di sini ya. Fungsi apa? Di sini len dari alfabet 27. Kenapa 27? Karena kita mulainya dari 0 ya, berarti apa namanya, ada 26 sebenarnya ya, ada 26. Cuma di sini jadi alfabet jumlahnya ada 26, satu. Alfabet jumlahnya ada 26. Tapi di sini A itu kita anggap sebagai 0. Ya, berarti di sini hitungnya dari 0 sampai 25. Ya, tapi modulusnya tetap modulus 26. Oke, kayak gitu. Belum ngerti Pak. Oke, jadi saya jelaskan lagi. Kalau di sini adalah A, sini adalah B, sini adalah C, sini adalah D, sini adalah W, sini adalah X, Y, Z ya. Kalau ini kita anggap mulai dari 0,
Oke ya. Bahkan ini berapa? Ini 25 ya. 24, 23 sama 22 ya. Jadi nanti caranya adalah ya, misalnya enkripsinya gimana Pak? Enkripsinya adalah key-nya kan 3, key-nya ya. Key-nya misalnya 3. Maka nanti A itu berubah menjadi, kalau A itu kan 0. Berarti nanti kalau kita cari enkripsinya 0 ditambah 3 modulus 26 ya, maka hasilnya berapa? Hasilnya adalah 3 ya, 3 modulus 26. 3 itu apa? 3 itu adalah D, berarti 1, 2, 3. Nah, kalau di sini gimana? Misalnya 24. Kalau Y sama dengan 24, maka 24 ditambah dengan Q dimoduluskan dengan 26. Berarti berapa? 27 mod 26. Berarti sisa berapa? Sisanya adalah 1. Ya, maka siapa tadi? Si Y. Berarti Y ini adalah di sini ya. Dia muter ya. Jadi Y langkahnya 1, kemudian 2, kemudian 3. Itu 3 ya, 3 langkah, 1, 2, 3, karena mulai dari 0, maka dia sama dengan B. Jadi Y itu akan berubah menjadi B ya. Jadi bedakan kita mulainya dari 0 atau dari 1. Jadi nanti kalau misalnya dari 0 modulusnya 26, kalau kita mulai dari 1 ya, maka di sini jadi 26, maka modulusnya adalah modulus 27 ya, karena nanti jadinya ada 27 kan, 27 karakternya. Karena tadi yang di codingan ya. Jadi yang pertamanya ada string kosong, kemudian A, B, C, X, Y, Z. Ini adalah 26 ditambah 1 ya. 26 tambah 1 berarti 27. Kalau ini 0 sampai 25 berarti ada 26. Gitu ya. Itu perbedaan mulai dari 0 dan mulai dari 1. Ini yang dianggapnya bukan dianggapnya, memang 0 ya. Jadi indeksnya ya, jadi itu. Jadi fungsinya adalah indeks dari karakter ditambahkan dengan key dibagi dengan dimoduluskan dengan panjang dari banyaknya karakter yang kita inginkan. Jadi gampangnya adalah dia muter gitu ya. Jadi modulus itu buat muter aja gitu. Jadi geser berapa? Geser 3. Maka ketika yang di sini X, Y, Z ya, jadi si Y akan menjadi B, si Z akan menjadi C. Dia muter. Ya, kalau kita gambarkan di sini ada A, ada B, ada C, ada D, ada W, ada X, ada Y, ada Z. Si A geser berapa? Geser 4. Geser 3. 1, 2, atau dia posisinya di situ. A menjadi D, B menjadi E, dan selanjutnya. Nah, yang di sini berarti si W 1, 2, 3 ya, si X menjadi 1, 2, 3 gitu ya, si Y menjadi 1, 2, 3. Jadi dia muter. Gampangnya modulus itu supaya dia bisa muter. Jadi fungsinya tadi udah kita lihat, fungsinya adalah indeks dari karakter ya, indeks dari karakter ditambah dengan indeks dari karakter ditambah dengan gesernya dimoduluskan dengan banyaknya karakter. Jadi kalau misalnya dia A tambah 3 modulus 26. Jadi berapa? 1 tambah tadi udah ya. Kalau kita jadi rumusnya seperti ini. P-nya adalah indeks dari karakter. Jadi kalau saya mau tuliskan C itu adalah P tambah B modulus N. P adalah indeks dari karakter, B adalah
Q-nya geser berapa, misalnya 3 gitu ya. Kemudian ini adalah banyaknya karakter yang kita gunakan. Ya, jadi kalau misalnya P-nya itu adalah A, maka indeks dari A di sini, ketika kita mulai dari 0, A itu adalah 0 indeksnya. B-nya adalah geser 3, N-nya adalah 26. Maka kita codingkan, kita siperkan, kita ubah menjadi P tambah B modulus 26. Maka menjadi berapa? P0 tambah B3 modulus 26. Jadi ini kita moduluskan dengan dapat berarti 3 mod 26 ya. Maka hasilnya berapa? Hasilnya adalah 3. Kalau kita ambil Y itu berapa? Y itu adalah 24, maka 24 ditambah 3 modulus 26 berarti 27 mod 26 berarti berapa? 1. Maka kita lihat 1 itu apa? 1 itu adalah B. Nah, jadi siapa namanya si Y itu akan menjadi B. Begitu juga dengan dekripsinya. Kalau dekripsinya berarti kita kurangi. Itu ya. Oke. Ternyata kita perlu satu part lagi.